Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang berkualitas, kuncinya adalah menjadi diri pribadi yang berkualitas. Pemimpin hebat tidak ingin memimpin, tetapi ia mengabdi dan melayani dengan ketulusan hati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, hadiat minna ilaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal khali ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pemimpin atau kepemimpinan menurut tata bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan itu kata dasarnya dari kata pimpin, yang mana definisinya adalah sesuatu hal yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Sedangkan menurut dunia barat, contohnya pendapat dari Wessler dan Masari, pengertian kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi yang mana bisa kita manfaatkan dalam situasi tertentu, dan prosesnya bisa melalui komunikasi atau proses lainnya dengan maksud dan tujuan agar tercapainya sesuatu yang dikehendaki atau yang diinginkan. Kepemimpinan menurut Islam didasarkan pada pedoman Al-Quran dan hadis, lalu dirumuskan oleh orang-orang mulia, yaitu para ulama sebagai manusia pilihan Allah. Ijma ulama itu ditetapkan sebagai hukum, disepakati bersama, sehingga hukum itu berlaku untuk dilaksanakan oleh para pemimpin. Menurut Islam, kepemimpinan atau para pemimpin, maqasid atau tujuan yang diharapkan adalah untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih baik, maslahat, sejahtera, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam usul fiqih, suatu hukum itu ditetapkan atas dasar adanya suatu elat atau suatu sebab musabab. Syariat menggarisbawahinya sesuatu itu jika membawa suatu kemaslahatan atau kebaikan, maka sesuatu itu sangat dianjurkan. Namun apabila sesuatu hal itu merusak atau merugikan, maka syariat sangat melarang untuk dilaksanakan. Kesimpulannya, umat Islam dan dunia barat itu ada suatu perbedaan dalam merumuskan soal kepemimpinan. Karena Indonesia adalah mayoritas masyarakat Muslim, maka bagi para pemimpin seharusnya wajib mengikuti kaidah tata aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Lalu untuk apa sih kita itu merujuk pada budaya barat? Umat Islam itu tidak kekurangan contoh-contoh pemimpin yang baik, adil, jujur, dan amanah, serta pemimpin umat Islam itu terbukti mampu membawa kejayaan di masa-masa lampau. Contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau seorang pemimpin Turki Ottoman yang dikenal karena menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Beliau Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin besar yang namanya begitu harum, serta namanya diabadikan dalam sejarah Islam.
Selain itu juga di Indonesia ada para wali songo. Salah satu contohnya, beliau adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati sukses membawa Jawa Barat dalam semua aspek. Kepemimpinannya mampu membawa keselamatan dan kesejahteraan bersama untuk masyarakatnya. Terlepas kita itu membahas tentang kejayaan atas kepemimpinan yang dibawa umat Islam terdahulu, kita juga perlu mengetahui rahasia dan titik temu atau strategi dan konsep yang diterapkan oleh beliau-beliau para pemimpin dalam upaya membawa kejayaan dunia. Para sedulur sahabatku semuanya, rahasianya adalah pada dasarnya beliau-beliau itu mencontoh dan menerapkan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, yaitu seorang tauladan nomor satu dunia. Selain itu, Rasulullah juga sangat menekankan dalam hal pendidikan, dan pendidikan itu hukumnya wajib. Baraya sedulur sahabatku semuanya, pendidikan rohani dan pendidikan jasmani itu sangat mempengaruhi jiwa kepemimpinan. Sebab pendidikan yang matang, pendidikan yang diterapkan sejak dini, maka jiwa-jiwa kepemimpinannya itu akan muncul dan terus berkembang, sehingga jiwanya itu terlatih, melekat, dan jiwanya itu terbiasa, sehingga kesiapan dalam memimpin itu pondasi dasarnya sudah jadi. Jiwanya itu sudah matang dan mumpuni, karena memang gemblengan sejak dini itu pengaruhnya sangat besar bagi pertumbuhan dan cikal bakal menjadi jiwa pemimpin yang mumpuni dan berkualitas. Ibarat ayam geprek, untuk menghasilkan rasa yang nikmat dan berkualitas, maka butuh proses, yaitu dicincang, digodok, dan digeprek. Itulah rahasia orang-orang terdahulu. Bukan nafsu ingin menjadi pemimpin, tapi rohani dan jasmaninya itu benar-benar digembleng untuk menjadi jiwa-jiwa pemimpin. Baraya sahabat sedulurku semuanya, wakilah dikisahkan bahwa di balik kesuksesan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu yang terhormat Insinyur Bapak Soekarno, bahwa dulu sebelum lahir saja ibundanya itu sudah mempersiapkan dan melatih diri untuk menjadikan anaknya sebagai pemimpin yang berkualitas. Wakilah dikisahkan ibunda beliau saat mengandung itu rajin riadoh dan mentirakati anak-anaknya, yaitu rutin mengamalkan asma Allah sambil mengelus-elus perutnya dengan menyebut asma Allah. Setelah itu, dengan jumlah yang tertentu atau sesuai amalan yang ditentukan, maka ibunda beliau itu berdoa dan memohon kepada Allah agar dilahirkan sebagai anak yang berkualitas dan berjiwa pemimpin. Selain itu juga saat lahirnya Insinyur Soekarno kecil, saat beliau hendak menyusui, ibundanya selalu menjaga wudhu serta pendidikan dini secara khusus. Maka tidak heran jika beliau itu Bapak Insinyur Soekarno, meskipun jasad beliau itu sudah meninggal, namun namanya begitu harum sebagai tanda jasa kemerdekaan Republik Indonesia. Baraya sahabatku semua, di balik itu semua, itu ada peranan seorang ibunda yang luar biasa,
Beliau riadoh dan tirakat saat masih mengandung. Beliau juga benar-benar mentarbiyah, memberikan pendidikan khusus sejak dini. Saat Insinyur Soekarno itu masih kecil, maka pendidikan dan riadoh seperti ini perlu kita itu tiru dan kita amalkan agar terciptanya suatu anak-anak yang berkualitas dan berjiwa kepemimpinan. Baraya sedulur sahabatku semuanya, sebenarnya jiwa kepemimpinan itu cukup 4 hal saja, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Karena Rasulullah sendiri itu sukses sebagai pemimpin, membawa risalah, menyelamatkan semua umat manusia, tidak lain dan tidak bukan dengan pondasi dasar keempat sifat tersebut. Baraya sedulur sahabatku semuanya, di depan layar Anda ada kitab Mukhtasar. Kitabnya tipis, ringkas, dan murah meriah. Mungkin jika dinominalkan itu dengan nilai rupiah, harganya sama dengan harga nasi uduk, dengan harga bubur ayam, atau jajanan bocah. Tapi jika dikaji isinya, walaupun mukhtasar, kitabnya itu tipis dan harganya murah, tapi isinya penuh dengan mutiara. Isinya mampu mengantarkan anak-anak menjadi calon-calon pemimpin yang berkualitas. Baraya sedulur sahabatku semuanya, saya membaca dan mengamati dan menganalisa kenapa para ulama itu begitu peduli, sangat memperhatikan pendidikan anak-anak. Saya menyimpulkan bahwa secara umum, jika anak-anak yang terdidik sejak dini, anak-anak yang dibekali pondasi yang kokoh, lahir batinnya digembleng, maka insya Allah mereka adalah cikal bakal menjadi seorang pemimpin yang jujur dan amanah. Maka betapa pentingnya kita itu memberikan suatu pendidikan dan perhatian khusus kepada anak-anak. Karena kualitas di masa tua seseorang itu bisa kita nilai bagaimana ia itu pendidikan di masa anak-anaknya. Baraya sedulur sahabatku semuanya, baik, kembali pada kasus pembahasan soal pemimpin. Zaman dahulu seorang pemimpin itu benar-benar karismatik, bermartabat, berwibawa, dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Namun ketika kita itu membaca siklus era modern saat ini, yang katanya dunia itu maju, teknologi itu canggih, dan lain sebagainya, tapi kenapa kok pemimpin-pemimpin saat ini itu seolah-olah tidak ada harganya, remeh dan tidak berkualitas, bahkan menjadi topik seru perbincangan para netizen. Masyarakat itu di mana-mana begitu ramai membicarakan fakta-fakta yang terjadi, fakta pemimpin yang korupsi, pemimpin khianat, pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, pemimpin yang menindas rakyat kecil, dan lain sebagainya. Di mana-mana mencemooh, di jalanan, di warung kopi, di pasar, bahkan di tukang sayur pun sampai ramai membahas tentang bobroknya para pemimpin-pemimpin saat ini. Ada apa ini? Baraya sedulur sahabatku semuanya, kitab seringkas ini, tipis dan seharga nasi uduk, cukup bisa memberikan suatu jawaban. Baraya sedulur semuanya yang dirahmati Allah, berikanlah pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Gembleng lahir batinnya agar menjadi jiwa-jiwa kesatria yang kokoh dan tangguh.
Kita sebagai orang tua juga harus siap riado tirakat untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita itu menjadi cikal bakal penerus pemimpin masa depan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.